Shalom, selamat sahabat saudaraku di mana saja saudara berada. Senang sekali berjumpa kembali dalam Sabat Sermon program dari Heavenly Light Ministry, Lighting the World, Serving the Lord. Bersama saya, sahabat ini, Pendeta Viron Tando. Baiklah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan pekabaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala sejenak untuk berdoa meminta kuasa Roh Kudus untuk mengurapi kita dan menuntun kita dalam mendengarkan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah sianan malam, terpujilah nama-Mu untuk segala kasih, kemurahan dan berkat-Mu, perlindungan-Mu bagi kami semua. Terima kasih kesempatan Sabat ini, kami boleh bersama-sama dengan umat-umat Tuhan untuk beribadah kepada-Mu. Saat ini bila mana kami akan membuka lembaran firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, urapi kami lewat kuasa Roh Kudus-Mu, buka hati pikiran kami, karuniakan hikmat kebijaksanaan kuasa, bahkan roh kerendahan hati, roh suka untuk mendengar dan menerima akan sabda kebenaran-Mu, sehingga pekabaran ini boleh menguatkan iman kami, terlebih dapat merubah tabiat kami yang belum sesuai dengan kehendak-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya urapan khusus menjadi bagian hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biarlah Engkau sendiri berbicara melalui bibir hamba-Mu, karena umat-umat-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu telah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, judul perenungan firman Tuhan yang saya bawakan adalah siapa takut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan yang kita akan renungkan, pertama saya ambil di dalam Injil Lukas. Lukas pasal 21, ayatnya yang ke-25 sampai 33. Firman Tuhan saya akan bacakan. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari, dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Ayat 26, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Ayat 31. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Saudara-saudara, kalau kita menyimak atau merenungkan bagian firman Tuhan ini, di mana-mana saat ini banyak orang menjadi takut. Kenapa saudara-saudara? Karena bencana terjadi di mana-mana. Wabah, virus terjadi di mana-mana. Saudara-saudara, di beberapa dekade yang lalu, tahun 97 terjadi tsunami. Itu adalah gelora laut terjadi di NTT. Kemudian tahun 2004 bulan Desember tanggal 26 terjadi tsunami di Aceh. Dan di berbagai tempat di Jawa, bahkan juga ada banjir bandang terjadi di mana-mana. Dan membuat orang menjadi takut. Orang mau membangun rumah di pantai karena takut tsunami, lalu pergi di gunung. Di gunung juga ada banjir bandang, ada longsor, dan lain sebagainya. Di dunia ini tidak ada tempat yang aman lagi.
Dan saya yakin bahwa sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca tadi, bahwa kalau hal-hal itu terjadi, di dalam ayat 28 katakan, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Saudara-saudara, sejak kasus positif virus corona atau COVID-19 di Indonesia pertama kali terdeteksi pada Senin 2 Maret 2020, pertama kali diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Sejak saat itu jumlah kasus positif corona semakin bertambah. Data terakhir yang saya lihat pada hari Kamis tanggal 8 Oktober, kasus positif COVID-19 bertambah menjadi 4.538 menjadi 315.714 kasus ini di Indonesia. Dan pasien meninggal 98 menjadi 11.472. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kasus-kasus ini, ada begitu banyak orang yang akhirnya menjadi sakit, bahkan tidak sedikit yang meninggal oleh karena ketakutan. Itulah sebabnya pada sekitar bulan Mei atau Juni, gubernur yang pertama mengumumkan kepada media, yaitu Gubernur NTT, Nusa Tenggara Timur, menyampaikan bahwa semua warganya tidak perlu takut dan protokoler kesehatan dengan berani dia menantang, tidak usah pakai masker dan lain sebagainya, aktivitas seperti biasa. Ya. Saya tidak tahu apa itu sampai sekarang, tetapi waktu itu saya saksikan di televisi dan gubernur ini sangat berani untuk melawan aturan pemerintah sehubungan dengan penyebaran virus COVID-19. Kenapa saudara-saudara? Karena didapati bahwa banyak warganya menjadi sakit bahkan meninggal oleh karena ketakutan, yang sebenarnya virus corona tidak mendekat sama dia, tetapi oleh karena ketakutan akhirnya dia menjadi sakit bahkan meninggal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di berbagai tempat bencana terjadi, bahkan orang-orang menjadi takut oleh karena situasi dan keadaan yang terjadi. Selain virus, kejahatan di mana-mana, bahkan bencana di mana-mana. Di dunia ini tidak ada lagi tempat yang aman bagi kita. Tetapi sesuai dengan firman Tuhan bahwa kalau semuanya itu mulai terjadi, angkatlah mukamu, bangkitlah, penyelamatanmu sudah dekat. Kita harus bersedia, saudara-saudara. Dengan adanya penyebaran virus saat ini terjadi di mana-mana, di seluruh dunia, maka kita perlu lebih dekat kepada Tuhan. Kita perlu berserah kepada Tuhan. Bagi umat-umat Tuhan, bagi orang-orang percaya, ada rahasia, ada resep yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita tidak perlu takut dalam menghadapi situasi yang terjadi saat ini. Dan Tuhan memberikan jaminan kepada kita. Kalau kita baca di dalam Maliaki pasal 3 ayat 10 sampai 12, firman Tuhan saya bacakan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah jaminan atau peraturan Tuhan yang diberikan kepada kita. Dan ada janji Tuhan. Dikatakan, ujilah aku, firman Tuhan semesta alam,
apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara-saudara, kalau kita setia mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, maka Tuhan sendiri katakan, ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Saudara-saudara, berkat Tuhan itu bukan hanya berupa materi, bukan hanya berupa uang, tetapi berkat Tuhan itu adalah perlindungan, kesehatan, keamanan, kedamaian di dalam rumah tangga, secara pribadi dan rumah tangga. Anak-anak kita yang Tuhan percayakan, mereka aman-aman saja. Mereka menjadi anak yang baik, yang patut diteladani. Tidak perlu membuat kita menjadi was-was ketika anak kita pergi bergaul di luar sana. Tetapi kita yakin bahwa anak kita dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Kalau kita setia di dalam penatalayanan. Dan janji Tuhan di bagian akhir, di ayat 11 dikatakan, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Ini janji Tuhan. Tuhan akan menghardik bagimu belalang pelahap. Tuhan akan menghardik penyakit yang akan mendekat kepadamu. Tidak perlu kita takut terhadap virus corona kalau kita berserah kepada Tuhan, kita setia kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa ada Tuhan yang menjaga kita. Lewat kita selalu berserah kepada Tuhan. Kemudian ayat 12 katakan, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Saudara-saudara, kita akan berbahagia kalau kita berada di dalam perlindungan Tuhan. Kita akan berbahagia karena kita sehat. Kita akan berbahagia karena anak-anak kita aman-aman, sehat-sehat, dan mereka setia kepada Tuhan. Anak-anak kita Tuhan berkati, Tuhan lindungi, sehingga kita akan berbahagia di dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu takut, khawatir bagaimana masa depan anak-anak saya ketika dia bergaul ke sana. Tetapi Tuhan akan selalu menjaga anak-anak kita. Itulah sebabnya janji Tuhan lebih tegas lagi di dalam buku Yesaya. Yesaya pasal 41 ayat 10, 13 dan 14. Firman Tuhan saya bacakan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah jaminan yang pasti yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak perlu takut kalau kita datang kepada Tuhan, kalau kita berserah kepada Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, tidak perlu takut, saudara-saudara. Ada tangan Tuhan yang selalu menjaga dan melindungi kita ketika kita datang berserah kepada Tuhan. Banyak orang mungkin takut ketika mendapatkan berkat yang berlimpah untuk mau kembalikan yang menjadi milik Tuhan, ragu-ragu, ya. Apalagi kalau sudah puluhan juta atau ratusan juta, bahkan miliaran, semakin besar jumlah perpuluhan yang dikeluarkan. Ada orang takut-takut, nanti tidak cukup. Tetapi justru saudara-saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, maka Tuhan akan lipat gandakan berkat-berkat Tuhan kepada kita. Di bagian kedua dari ayat 10 tadi dalam buku Maliaki 3:10 dikatakan, ujilah aku. Ya. Kalau menurut pemahaman saya, bahwa kata ujilah aku ini menunjukkan kepada persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kalau saja kita
memberikan contoh seperti besaran dari persepuluhan yang kita berikan. Ya, saya ambil contoh saja. Kalau misalnya saya dapat uang 1 juta, 100 ribu sebagai persepuluhannya, masih ada 900. Saya kasih keluar lagi 100 ribu sebagai persembahan terpadu, masih ada 800. Tetapi yang kedua, yang saya keluarkan ini sebagai persembahan terpadu saya, itulah yang Tuhan lipat gandakan. Jadi yang tadinya tinggal 800, ditambah 200, cukup kembali menjadi 1 juta. Sehingga kita tidak akan kekurangan, tetapi malah akan berkecukupan. Tapi kalau kita misalnya memberikan persembahan hanya sekedar saja, nah, saya kasih contoh, misalnya dari persembahan persepuluhan 100 ribu, saya hanya kasih persembahan 50 ribu. Ya. Jadi dari 900 dikurangi lagi 50, sisa 850. Nah, yang 50 yang kedua ini, itu yang Tuhan lipat gandakan. Sehingga dari 800 menjadi, yang 50 menjadi 100. Sehingga 850 ditambah 100 menjadi 950, kurang saudara-saudara. Tetapi coba kita naikkan, ya, dinaikkan dia punya persembahan. Jadi persepuluhan tetap 100 ribu, lalu persembahannya saya coba naikkan menjadi 200, saudara-saudara. Ya. Jadi sisa 700 yang ada sama saya. Tetapi yang kedua ini, yang persembahan terpadunya yang 200, itu Tuhan lipat gandakan. Jadi 200 menjadi 400. Dari 700 saudara-saudara yang sisa, ditambah 400 menjadi 1.100.000. Berlimpah saudara-saudara. Dan kalau kita kembali melihat ayat di Maliaki, ya, di Maliaki pasal 3 ayat 10 ini dikatakan, ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sebenarnya saudara-saudara, bagi kita umat Tuhan yang setia dan mengerti tentang konsep ini, seharusnya kita semua harusnya berkelimpahan di dalam kehidupan kita. Bukan berkekurangan atau cukup, tetapi harusnya berkelimpahan. Tetapi kenapa kita tidak buat itu? Karena kita ada rasa takut, jangan-jangan saya tidak cukup. Kita tidak percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya kepada kita. Ya. Tetapi sesungguhnya inilah jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita setia, maka kita akan berbahagia di dalam kehidupan kita akan berkelimpahan di dalam kehidupan kita. Berkelimpahan bukan hanya berupa materi, tetapi sukacita, kesehatan, damai sejahtera di dalam keluarga kita. Kita akan nikmati. Ya. Bahkan usaha kita tidak perlu khawatir, nanti saya bangkrut dan lain sebagainya. Tetapi ingat janji Tuhan, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanammu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Selalu diakhiri firman Tuhan semesta alam. Janji Tuhan. Ya. Ayat 12, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Saudara-saudara, apa yang perlu kita takutkan kalau kita bersama Tuhan? Apa yang perlu kita takutkan kalau kita setia kepada Tuhan? Melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Tidak perlu takut saudara-saudara. Itulah sebabnya saya kembali kepada buku Yesaya. Yesaya 41 ayat 10 dan 13 dan 14. Saya bacakan sekali lagi. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan
bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayat 13, sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ayat 14, janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Saudara-saudara, 3 ayat ini memberikan kekuatan kepada kita. 3 kali Tuhan katakan jangan takut. Bahkan saudara-saudara kalau kita baca dan selidiki di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, didapati bahwa ada 365 kali kata jangan takut. Itu artinya bahwa setiap hari Tuhan memberikan jaminan kepada kita, jangan takut. Ketika kita bangun pagi, kita berserah kepada Tuhan, Tuhan katakan jangan takut. Ya. Dalam menjalani kehidupan kita ini, oleh karena ada Tuhan yang menjaga kita. Yang jelas bahwa setiap hari ketika kita bangun, kita datang berserah kepada Tuhan, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Maka tidak ada yang perlu kita takutkan dalam menjalani kehidupan ini. Bahkan virus corona pun tidak akan mendekat kepada kita, asalkan kita setia kepada Tuhan. Ya. Bahkan juga walaupun kita ada jaminan dari Tuhan, tetapi ada juga aturan kesehatan dari pemerintah, kita juga perlu ikuti. Kalau kita keluar rumah, ya wajib menggunakan masker. Ya. Jaga jarak, ya, sehingga kita juga akan menjadi teladan bagi orang-orang yang kita jumpai di dalam setiap kegiatan kita. Sehingga orang-orang tidak akan melihat kita bahwa ini kepala batu, tidak mau ikut aturan. Tetapi kita juga perlu ikut aturan supaya menjadi contoh kepada orang lain. Bahkan ketika kita dilihat sehat-sehat, aman-aman, selalu berkecukupan, bahkan berkelebihan, itu akan menjadi teladan bagi orang-orang untuk bisa ditiru atau diteladani. Ya. Sekali lagi saudara-saudara, firman Tuhan katakan, jangan takut. Ya. Sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini alam. Jaminan Tuhan berikan kepada kita. Tuhan akan menyertai kita di dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap kegiatan yang kita lakukan, asalkan kita selalu berserah kepada Tuhan. Mengakhiri dari perenungan firman Tuhan pada saat ini, saya meringkaskan pelajaran kita. Yang pertama, bila mana kita selalu berserah kepada Tuhan, maka tidak ada yang perlu kita takutkan. Bila mana kita setia kepada Tuhan, mengembalikan apa yang menjadi kewajiban kita untuk Tuhan, maka tidak ada yang perlu kita takutkan, karena ada jaminan yang Tuhan berikan. Dan bila mana kita mau menguji Tuhan, sesuai dengan janji Tuhan, Tuhan sendiri katakan, ujilah aku. Kita perlu uji Tuhan lewat kehidupan kita, lewat berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin kita juga bisa berbagi kepada orang lain. Semakin banyak kita berbagi, semakin banyak berkat yang Tuhan akan berikan kepada kita. Dan yang terakhir, bahwa kita akan berbahagia di dalam kehidupan kita bila mana kita setia kepada Tuhan. Bila mana kita selalu berserah kepada Tuhan. Setiap pagi kita bangun dan berserah kepada Tuhan. Dan ingat janji Tuhan, jangan takut. Maka tidak ada yang perlu kita takutkan, tetapi kita akan selalu berbahagia, bersukacita di dalam menjalani kehidupan kita di atas dunia ini. Dan kita juga bersedia bagi kedatangannya yang tidak lama lagi. Oleh karena janji Tuhan ini pasti. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada seluruh pemirsa di mana saja boleh menyaksikan tayangan ini. Mari kita datang kepada Tuhan
serahkan hidup kita kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak perlu takut, oleh karena ada Tuhan yang menyertai kita dan melindungi kita di dalam setiap keberadaan hidup kita. Tuhan kiranya memberkati kita. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Terima kasih oleh karena kesempatan di Sabat ini kami boleh datang dan menyembah kepada Tuhan, boleh bersekutu dengan umat-umat-Mu, boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu akan menyempurnakan itu di hati kami, sehingga pekabaran ini boleh menguatkan iman kami, terlebih dapat merubah tabiat kami yang belum sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya akan janji Tuhan. Kami tidak perlu takut dalam menjalani kehidupan kami. Bahkan kami akan selalu berbahagia di dalam kehidupan kami, bila mana kami selalu datang dan menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Bapa di surga, bila mana kami akan berpisah, biarlah kiranya berkat kasih karunia, berkat dari Allah Bapa, dari Allah Anak, dan dari Roh Kudus akan menyertai dan membungkus kami sekalian, mulai pada saat ini, kekal selama-lamanya. Hamba-Mu telah berdoa dan memohon berkat ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, saudara-saudara, Tuhan memberkati kita. Amin.